Halo semuanya, kita ketemu lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Hari ini kita lagi ada di sesi Asuka Talks dan saya udah ditemenin sama Ko Lung Lung dari Dokter Mobil. Halo. Halo Ko, apa kabar Ko? Lumayan gimana bro? Baik ya, semua sehat ya? Alhamdulillah iya. Lagi berpusing cuman oke lah ya. Iya, lagi pusing tapi masih oke dan masih bisa ketawa, masih bisa senyum. Kita terus senyum terus ya. Iya, oke lah ya berarti ya. How are you nih Ko? Lagi sibuk apa aja sekarang? Biasalah, masih sibuk urusan dokter mobil kan, bengkelnya dan impor-impornya dan karyawannya lagi bener-bener micromanage karena lagi genting banget sih. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang dokter mobil, mungkin mostly udah tahu lah dokter mobil apa, pasti udah nonton juga channel YouTube-nya. Nah, tapi kalau buat yang belum tahu, dokter mobil itu bisa dijelaskan nggak nih kok? Kalau dokter mobil itu ruang lingkupnya apa kita aja? Kita franchise bengkel ya, jadi kita hari ini punya 16 dan kita akan buka 3 lagi sampai akhir tahun, jadi total 19. Itu kita fokusnya ke AC, engine tune up, oli, dan racing parts sih. Kita fokusnya ke situ aja mainly, dan kita udah dari 2014 ya sampai hari ini. Iya, dari 2014 dan sekarang cabangnya tadi 16. Itu di berapa kota tuh kok? Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, Cirebon. Ya, hitung-hitung sudah 5 kota ya. Jakarta sendiri aja banyak lumayan banyak. Jakarta Jabodetabek, ke Bekasi, ke Depok, Tangerang, ada semua. Ada semua. Iya, tinggal Kepulauan Seribu kok belum. Aduh, jangan. Oke. Nah, tapi yang menariknya itu dari 2014 sampai sekarang itu baru 6 tahun atau 7 tahun ya. Kita berarti jalan 7 tahun. Tapi berkembangnya tuh bisa dibilang relatifly sangat cepat kok. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kan kita sama-sama lakukan usaha di dunia otomotif. Ya, itu berkembangnya cepat banget. Nah, itu bisa diceritain nggak kok nih awal-awal tuh susah payahnya atau jerih payahnya tuh seperti apa? Oke, sebenarnya tahun pertama kan 2014 ya, itu kan kita bikin kan memang kita mau membuat sebuah bengkel, cuman saya tidak men-treat as a bengkel gitu loh. Saya treat ini as a business gitu kan. Karena memang background saya kan, saya dari tambang kan, terus saya biasa ngurusin alat-alat berat kan. Nah, ketika itu terjadi, saya buka bengkel atau buka bisnis itu dua hal yang berbeda, dan itu menjadi crucial di endingnya gitu loh. Karena kalau ketika Anda membuka bengkel, otomatis itu sebuah usaha gitu kan, dimana lu harus di situ dan ngurusin gitu kan. Ibaratnya lu jadi maestronya. Dimana which is what happened di seluruh Indonesia gitu kan. Bengkel-bengkel itu ownernya pintar-pintar karena mereka berdasarkan dari mereka sendiri juga teknisi. Mostly ya, gue nggak bilang semuanya ya, mostly itu bengkel-bengkel itu kan dari teknisi, karena dia udah cukup jago, terus dia bisa punya modal ya kan, dia bisa buka sendiri punya dia, atau dia join sama teman-temannya. Nah, itu balik lagi, itu nggak ada masalah, cuman kan saya men-treat ini as a business, sehingga saya dari awal udah tahu nih, saya nggak mau di sini sebagai maestro gitu loh. Saya maunya bisnis ini berjalan gitu kan. Mungkin kalau kita cerita bisnis jalan sampai autopilot, kejauhan lah ya, maksudnya beberapa orang mungkin lu butuh a lot of skills gitu loh, in the middle of the way itu lu butuh skill-skill yang berbeda untuk mewujudkan itu. Tapi ketika lu mindsetnya oke, ini adalah sebuah bisnis, berarti lu nggak akan sayang-sayang duitnya untuk meng-hire level-level manajemen yang lu butuhkan gitu loh. Jadi nggak hanya lu butuh teknisi, lu butuh kasir, lu butuh sales, terus kan gitu kan. Iya, karena ya aku perhatiin ya kok ya, kayak kita bengkel yang jualan spare part atau jualan misalnya servis AC, itu kan sangat mengandalkan di bagian jasanya atau di bagian SDM-nya, kita bisa bilang. Betul. Dan challenge-nya yang saya sering ketemuin itu, mereka endingnya adalah kesusahan untuk mengelola SDM. Jadinya akhirnya si bosnya atau ownernya atau maestronya tadi yang Ko Lung Lung bilang itu yang handle sendiri, yang one man show. Pasti. Nah, itu ditemukan nggak nih di dokter mobil di awal-awalnya itu? Oke, dengan mindset yang berbeda ya, maksudnya lu mau buka bisnis ya, not lu buka usaha gitu kan, atau lu buka bengkel gitu kan. Ketika lu buka bisnis, lu tidak pernah, gua nggak pernah punya problem dengan sharing ilmu. Jadi maksudnya justru semua anak buah gue di bengkel gue yang gue handle dengan tangan gue sendiri dulu, itu ilmunya semua sama rata, dari engine, AC, diagnostik sampai apa segala macam tuh sama rata tuh. Kenapa? Seragam. Kenapa? Memang gue memang mau turunin gitu loh. Jadi intinya ketika lu jadi maestro itu kan lu yang jago gitu kan. Dan ketika lu ngajarin anak buah, lu kan akan takut kalau nanti anak buah lu menjadi kompetitor lu gitu kan. Itu sering banget. Banget kan. Nah, itu faktornya banyak. Kenapa? Satu, lu sendiri nggak bisa memberikan jenjang karir yang jelas nih bagi anak-anak lu, ya kan. Dua, ilmu yang lu punya itu kebanyakan otodidak, sehingga lu tidak pernah menstandarisasi bagaimana caranya mengajarkannya. Sehingga ketika lu ajarin pun, satu, persentasenya pasti lebih banyak yang mental. Dua,
orangnya yang lu ajarin juga belum tentu udah tersaring dengan baik gitu kan secara manajemen. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ya habis diajarin ya pergi, habis diajarin pergi gitu kan. Itu sering banget tuh terjadi gitu loh. Nah, makanya ketika lu memiliki mindset yang berbeda, oke, this is a business, ya lu beneran bikin gitu loh. Dan lu standarisasinya itu mulai dari standarisasi skillnya, standarisasi soft skill dan technical skill, udah gitu nanti lu bikin jenjang karir, terus kenaikan gaji itu jelas berdasarkan apa, terus komposisi gajinya juga jelas, dimana ya ujung-ujungnya it's a business gitu loh, bukan hanya sekedar usaha gitu loh. Betul gitu loh. Makanya itu yang bisa bikin kita tuai sekarang hasilnya setelah 6 tahun 7 tahun berjalan. Yes, jadi ya balik lagi, bisnis itu ujungnya suka-suka lu ya, maksudnya lu kepengennya gimana gitu kan, nggak ada satu yang baku dan nggak ada benar nggak ada salah. Kalau misalkan lu berbisnis itu oke, gua maunya financial freedom, menurut gua sih itu sih gampang sih ya, maksudnya ya segila-gilanya lu jangan hedon gitu kan, dan lu akan dapat income, lu 2 bengkel 3 bengkel udah cukup bro, itu udah lebih-lebih deh gitu loh maksudnya. Ketika lu kelola dengan benar ya gitu loh, 3 bengkel aja itu lu dapat udah lebih-lebih deh gitu loh. Nah, kalau gue sih berbeda ya gitu loh. Kalau gue memang gue punya dream big, di mana gue memang membuat sebuah korporasi, dan ini semua tuh menunjang planning gue 5-10 tahun ke depan gitu loh. Tapi nih awalnya kan gue pernah denger nih ya, gue pernah denger di channelnya Christina Lee kalau nggak salah. Kalau awalnya itu aja tuh bahkan lu ketika buka bengkel, omset lu dalam 1 bulan cuma 4 juta. Yes, betul. Berarti kan prosesnya itu panjang ketika sampai lu ketemu pola suksesnya, sehingga sampai sekarang bisa diduplikasi ke banyak cabang. Bener banget, betul. Oke, jadi kalau itu kan ilmu dari guru saya ya Mas J. Jadi kalau lu mau buka cabang itu, lu pastikan bahwa lu sudah punya pola suksesnya. Karena kalau pola suksesnya lu nggak ada, berarti pola gagal yang lu fotokopi nih. Dimana ntar at the end of the day, itu semua akan bumerang lagi ke lu, dan itu semua bisa jadi meledak bersamaan gitu kan, dan nanti semuanya mandek. Pola suksesnya itu sebenarnya itu lu ketika lu bekerja di situ, kita ini kan sebagai entrepreneur-nya ya gitu loh, otomatis every single job kita kerjain kan gitu loh hari itu kan. Nah, lu harus bisa mendelegasi itu tuh satu-satu tuh. Sesudah lu delegasi, lu taruh orang-orangnya di situ, dan lu lihat nih laporan keuangannya nih, apakah sustain nggak gitu loh. Kalau misalkan bengkel ini gua tinggal dengan gua meng-hire segini banyak orang yang menggantikan kerjaan gua satu-satu, itu laporan keuangannya sustain nggak? Sustainnya terus bisa sustain selama 6 bulan 1 tahun nggak gitu. Kalau cuma sustain 1 bulan, oke, good gitu kan. Nah, kan tahun itu kan kalau kita lihat kan selalu kan grafiknya kan ada kenaikan dan ada penurunan nanti kan. Kenaikan itu biasanya di sebelum Lebaran, terus sebelum Natal gitu kan. Libur panjang lah. Ya, itu kan naik tuh ya kan, ntar turun lagi. Itu dimana kita harus benar-benar mengerti nih, oke, ini sustain nggak gitu loh. Karena kalau nggak sustain, lu masukin orang-orangnya, berarti ada yang salah nih gitu kan. Nah, ketika sustain, lu standarisasi itu. Gue menstandarisasi itu dengan ISO, ya kan. Jadi semua prosedur gue sudah gue bukukan, dan gue cari orang ISO untuk bener-bener memformat semua standarisasi itu menjadi ISO. Dimana ketika gue buka cabang, gue tinggal ini ISO-nya, gue cariin orang-orangnya, ajarin cara lihatnya, jalan gitu loh. Tapi ISO atau SOP itu kan satu hal. Satu hal berikutnya adalah bagaimana memastikan ini teraplikasi ke semua jajaran dari timnya. Pasti. Dimana itu lu lakukan training kan. Nah, training itu kan komprehensif nih. Ada yang kita bilang namanya on the job training, ada yang kita bilang namanya theoretical training. Kalau theoretical training itu butuh ya. Jadi kita nggak mungkin nggak ada teori secara nggak ada teori training gitu kan. Ini kita selalu kumpulin nih. Kalau dulu ya, mungkin 3 bulan sekali kita kumpulin, kita briefing, kita kasih training, kita briefing, kita kasih training, dan itu kita lakukan secara berkala, dan abis itu kemudian mereka juga kita magangkan, sehingga feel kerjanya dan flow kerjanya mereka itu udah siap gitu loh. Nah, itu terstandarisasi sampai dengan hari ini nih, misalnya nih kita pernah nih satu cabang tiba-tiba keluar semua karyawannya ya kan. Hari itu juga dalam 2 jam saya pastikan cabang itu buka. Kenapa? Saya tinggal comot satu-satu dari cabang-cabang yang lain, saya kirim ke situ. Itu sebegitu standarnya SOP kita di semua cabang, sampai ya dengan karyawan yang bukan asli situ pun mereka bisa bekerja gitu loh. Karena SOP-nya sudah ada. Karena SOP-nya udah ada gitu. Nah, makanya bisnis itu kalau lu mau lihat lu udah beneran bisa autopilot apa enggak, ya begitu gitu loh. Bukan cuma ceritanya autopilot gitu kan. Lu comot karyawannya, lu pindahin gitu kan. Bisa nggak gitu loh. Kalau bisa, nah udah good gitu kan. Ini menarik. Berarti pola suksesnya sendiri nih ya, berapa lama sampai ketemu kayak sekarang nih di awal itu? Oke, mungkin tahun ketiga gue baru dapat ISO.
tahun ketiga dapat ISO dan itu memang sudah diaplikasikan di cabang pertama. Di cabang pertama, betul. Baru nanti tahun-tahun berikutnya tinggal diduplikasikan. Duplikasi, betul. Jadi ya emang prosesnya begitu sih. Jadi nggak gampang ya. Jadi kalau misalkan Anda berbisnis berpikir, oh lu enak ya kan bisnis gitu kan. Ya coy, kerjaan lu beda-beda coy. Dulu lu yang bikin, hari ini lu yang manage gitu kan. Ntar lu cari orang lain yang manage, lu tugas lu training orang yang manage ini gitu. Jadi ya never ending sih sebenarnya sih. Iya. Dan next-nya berikutnya dari dokter mobil atau dari Domo sendiri, lu udah siapin gebrakan apa lagi nih? Oke, untuk tahun ini atau sampai tahun-tahun ke depan. Tahun ini kan saya baru launching franchise ya, dimana makanya baru laku 3 kan. Saya dapat 1 di Cengkareng, 1 di Lampung, 1 lagi di Cikarang. Kemungkinan Manado juga oke, dan kemungkinan Gresik juga oke gitu loh. Cuman ya itu hanya kita bisa lakukan setelah kita sudah membuktikan bisnis model kita gitu. Jadi kalau ceritanya kita, saya ya, bukan ngomong kita ya, saya dari dokter mobil itu bisnis model yang sudah proven dan proven bertahun-tahun, baru kita berani jual gitu loh. Bukan kayak misalkan franchise yang jualan gerobak. Lu di awal udah jualan franchise. Nah, lu hanya kasih gerobaknya, desainnya ya kan, menunya, orang suruh bayar, nih lu bikin sendiri gitu kan. Enggak gitu loh. Jadi saya bilang franchise itu karena memang tahun ini kita baru launching. Jadi tahun sebelumnya 16 cabang itu semuanya under our management gitu loh. Jadi karyawan saya di hari ini 300 lebih gitu loh. Jadi ya, dan itu ya gila, range-nya udah super complicated banget sih. Maksudnya dari frontline ke middle management gitu kan, ke top level management itu udah ada semua itu loh orangnya gitu loh. Strukturnya ya. Oke, nah dan kita ngomong tentang otomotif ya. Menurut Kolunglung sendiri, kita tren otomotif di Indonesia ini kedepannya bakal kayak apa sih, Bang? Oke. Menurut opini lu pribadi deh. Opini pribadi dan dengan menghitung COVID ya, memasukkan COVID menjadi variabel ya. Iya. Kalau menurut saya, Indonesia tetap akan benar-benar banyak dalam membeli mobil pribadi, terutama mobil pribadi second setelah COVID ini. Karena semua orang berpikir bagaimana caranya menyelamatkan keluarga saya. Itu wajar gitu kan. Iya. Karena kita tidak bisa mengandalkan pemerintah Indonesia untuk do everything for us gitu kan. Dan kalau kayak misalkan kemarin ada wacana untuk menaikkan tarif parkir dan public transport, iya dan tidak. Itu kalau mereka mau kayak di luar negeri kan memang tarif parkirnya mahal. Cuman balik lagi, mereka itu kan sudah maju ya gitu loh, dengan public transport yang sudah lebih baik. Nah sekarang pun saya dulu di Australia, saya tahu parkir 1 jam itu $20 di Sydney Center gitu kan. Ini kan mau dinaikin jadi 60.000 ya kalau nggak salah. Dan itu kan, ya makanya kan ketika ke Sydney City itu nggak ada mobil gitu kan. Karena lu bawa mobil, lu sih asli super tajir gitu kan. Lu rela. Orang kaya banget. Iya, lu rela gitu kan, bayar 1 jam $20. Gue sih nggak rela gitu kan. Oke, bisa diaplikasi. Cuman kan hari ini lagi COVID kan gitu kan. Jadi kan lu bikin begitu itu malah ujung-ujungnya menambahkan potensi problem gitu kan kalau menurut gua hari ini. Dan semua orang juga udah berpikir, apa nggak gue beli mobil second aja ya yang murah-murah ya, dimana nanti gua maintain, seenggaknya gua kemana-mana tuh lebih terjaga environment-nya gitu, lebih gua bisa kontrol environment-nya atau situasinya, sehingga anak istri itu nggak harus naik Grab ya kan, nggak harus naik public transport gitu loh. Ini gua setuju banget sih, kayak apa ya yang tadi Kolunglung bilang, misalnya sekarang mau naikin tarif parkir memang tujuannya untuk menekan angka mobil pribadi. Betul. Tapi berkontradiksi dengan situasi sekarang. Yang pertama misalnya public transportnya sendiri belum terlalu kita terintegrasi gitu kan. Belum terlalu komplit. Udah gitu dengan situasi COVID yang sekarang makin parah, ya itu makin nggak visible menurut gua. Betul gitu loh. Jadi ya bukannya kita tidak mendukung ya, kita dukung, cuman tergantung situasi lah gitu loh. Hari ini sih lagi situasi COVID, ya kita fokus ke COVID-nya dulu aja gitu kan. Nanti COVID selesai Anda mau bikin begitu, pendapat saya pribadi fine-fine aja gitu loh. Iya. Dan sekarang kan lagi trennya nih, misalnya orang sering ngomong mobil listrik segala macam. Dan menurut Kolunglung sendiri ke depan mobil listrik ini gimana kok di Indonesia ya? Kita ngomongin Indonesia. Kita ngomongin Indonesia ya. Oke. Ini memang lagi hot topic banget sih. Saya udah ngomong ini di berapa seminar ya? Di 5 atau 6 seminar gitu loh sebelum ini juga. Menurut saya tren mobil listrik masih 20 tahun lagi lah masuk Indonesia. Semua orang hype, semua orang mendorong-dorong masuk situ, dan semua orang adalah orang Indonesia. Kenapa? Kita tahu orang Indonesia suka banget yang namanya tren baru dan perubahan. Tetapi dalam prosesnya, saya tanya deh, ketika Anda mau mobil listrik, Anda sendiri harus upgrade listrik di rumah Anda, 1. 2, colokannya itu nggak ada di mana-mana loh. Bisa jadi antara Anda ke kantor itu cuma Anda doang yang di rumah yang punya, itu 1. Orang pasti berpikir ke situ kan. Gue beli mobil listrik nih, gue nyolokinnya di mana gitu kan. Sedangkan hari ini aja Tesla di US dan Tesla di UK itu masih problem untuk pengisiannya. Jadi banyak loh orang-orang yang sampai kehabisan
listrik gitu loh, gara-gara memang ya dia lagi jalan ke satu tempat terus nggak ada colokannya ya kan, ya dengan alasan apapun lah gitu loh. Jadi untuk mobil listrik secara infrastruktur di Indonesia memang belum terlalu memadai untuk ke situ. Nah, ujung-ujungnya adalah ya balik lagi, kalau Anda mau beli mobil listrik terus Anda nggak takut nih ceritanya nih ketika misalkan gua nggak bisa nyolok gitu kan, itu pasti lu akan berpikir 10 kali lah ya kan. Tapi gitu. Menurut gua sih mobil listrik itu kan satu ekosistem yang udah berbeda banget dibandingkan kondisi otomotif sekarang. Betul. Karena gua dulu kan agak lama ya di China. Itu tuh di sana kalau mobil listrik tuh dulu pelopornya tuh BYD. Iya, BYD. Dan itu tuh bahkan public transportnya aja tuh si BYD yang supply. Betul. Bus, taksi itu tuh udah pakai mobil listrik. Jadi tuh kayak parkiran untuk mobil listrik juga banyak, dan kayaknya sih itu government policy-nya pun mendukung. Betul. Infrastruktur mendukung, dan listriknya surplus, listriknya semua suruh ya. Jadi kayaknya tuh semua ekosistemnya itu sendiri sudah mendukung untuk dia masuk ke mobil listrik. Betul. Bahkan sebelum heboh Tesla, kayaknya China aja udah duluan. Atau mungkin negara lain kayak Korea, I think juga mungkin nggak terlalu di belakang banget lah, nggak terlalu jauh. Dan sekarang Hyundai aja udah banyak keluarin mobil listrik. Gitu. Kalau itu gue setuju ya. Kalau untuk gue sih ngomong dari pendapat gue ya. Kalau untuk otomotif mobil listrik, China mulai duluan. Gue sih ngomong duluan aja. China mulai duluan yang mengintegrasi ke public transport, dan ke orang-orangnya di China itu udah beli. Banyak orang yang nggak tahu. Tesla bikin heboh gara-gara Elon Musk, tapi bukan dia sebenarnya yang menciptakan ekosistem mobil listrik. Kalau gue bilang China duluan. Karena kenapa? Sampai hari ini aja gue ke Jerman mobil listrik cuma dikit, ke Taiwan mobil listrik cuma dikit, ke Korea mobil listrik cuma dikit, ke Jepang, lu lihat deh di Jepang mobil listrik ada berapa banyak? 1, 2, persentase kecil sekali. Betul. Kalau ke China beneran banyak, itu gua nggak bohong. Persentase banyak. Banyak. Dan itu bukan gara-gara Tesla keluar ya, enggak. Sebelum ada nama Tesla mereka udah ada gitu loh. Ya, udah mobil listrik. Udah mobil listrik duluan. Kalau motor listrik di Taiwan banyak, iya itu bener gitu kan. China, Taiwan banyak gitu, tapi mobilnya nggak terlalu banyak. Jadi menurut gua sih mobil listrik yang menciptakan ekosistemnya China. Tapi kan balik lagi, lu nggak lihat seberapa gila mereka bikin ekosistem itu. Iya. Ya kan, listriknya apanya dari mana? Kalau yang belum pernah ke China, lu kesana dulu deh bro. Satu jalan nih, satu jalur itu 8 lane tuh. 8 lane. 8 lane ke sana, 8 lane ke sini. Nah, dan ada jalur khusus buat sepedanya doang, dan sepeda motornya doang. Nah, itu. Dan itu bukan ibu kota. Ya kan, kita ngomong itu bukan ibu kota. Masih kota gitu tier 2 lah jadi. Masih kota kedua gitu loh di situ. Di sana sih ekstrim lah kalau menurut gua gitu loh. Jadi ya kalau menurut gua di Indonesia sih ya mobil listrik masih lama lah bro gitu loh. Mungkin untuk kesana jalannya agak panjang. Masih panjang lah, ekosistemnya belum dibentuk, dan satu harganya mahal bro. Iya. Mahal loh. Dan tadi ada ngomongin mobil second juga ya. Kalau ngomong itu menarik sih. Gue sendiri ada pengalaman pribadi untuk cari mobil second kan, karena gue pikir sekarang yang ngapain lah beli mobil baru walaupun dengan PPNBM 0% segala macam, buat gue masih agak nggak worth lah untuk mobil baru. Nah tapi gue mau denger nih dari kalau lo punya opini, bisa di-sharing nggak kalau kita cari mobil listrik selain cuma lihat kilometer dan tahun, sebenarnya kalau kita ngelihat engine, hal apa lagi sih yang harus diperhatikan? Oke, cari mobil bekas ya maksudnya ya? Cari mobil second ya? Cari mobil second. Secara kan kalau ngomong kan mungkin expert nih di bagian engine gitu. Iya, saya banyak bikin video tentang itu juga, dan saya banyak ada rekanan juga yang bisa mengappraisal itu gitu kan. Kalau saran saya sih, Anda mau beli mobil second, Anda tentukan budget. Jangan tentukan mobilnya. Kalau Anda bilang, oke, gua mau belinya mobil ini, itu akan jauh lebih sulit gitu loh. Jadi kalau buat saya menentukan fungsi. Oke, mobil ini nih mau buat apa nih fungsinya nih? Mau gua buat harian kerja, mau gua buat keluar kota, mau gua buat jalan-jalan keluarga, atau apa kan gitu kan. Karena kalau kita cerita, oke, kita mau buat kerja, ya option lu nggak jauh gitu kan. Innova, Fortuner, Pajero, Avanza kan gitu kan. Bener dong. Ngerti. Option lu nggak terlalu jauh nih gitu kan. Kalau ketika kita bilang, oke, gua mau buat jalan-jalan keluarga, nah ngebuka lagi tuh option lain gitu kan. Nah itu maksudnya. Jadi lu tentukan fungsinya dulu, terus lu tentukan budgetnya. Nah oke, dengan fungsi ini, budget gua sekian, gua mau beli apa nih? Nah baru lu browsing gitu loh. Nah setelah browsing lu dapet kan, oke, kira-kira gue maunya beli ini nih karena harganya masuk nih. Nah cari tuh yang harganya bagus tuh di sosmed. Karena kenapa? Kalau lu samperin showroom satu-satu, buang waktu. Ya, takes time kan. Nah lu search dulu nih di sosmed nih, oke, kilometernya sekian, harganya sekian. Nah baru lu samperin.
samperin. Ada sekarang third party yang bisa yang bisa menilai mobil itu untuk Anda, kayak misalkan autospektor gitu kan. Terus Anda punya teman teknisi bisa diajak ya kan. Terus kalau misalkan Anda test drive bawa ke dokter mobil, nggak ada masalah, kita bisa check-in semuanya di situ dan secara gratis gitu loh buat Anda. Karena general check up nih. General check up iya kan, maksudnya lu mau beli, oke, pertanyaannya kan nggak jauh nih. Engine-nya gimana? Masih oke apa enggak? Bekas banjir enggak? Bekas nabrak enggak? Ujung-ujungnya cuma itu doang kan gitu loh. Ya, itu kita bisa check-in semua gitu loh. Dan jangan sok tahu sih kalau ngecekin begitu sih, karena gue takutnya nanti lu orang malah salah ngecek dan nanti malah lu sengsara gitu loh. Cuman ya tentukan fungsi, tentukan budget, terus cari orang yang ngerti untuk lihat gitu loh. Dan saran gue sih santai ya. Gue kemarin juga baru ngambil mobil second, dan mobil gue mostly semuanya second sih bro. Gue nggak pernah beli mobil baru, nggak worth depreciation-nya gitu loh. Lu keluar dari showroom itu grafiknya langsung zut ke bawah gitu kan, baru dia landai gitu kan, double dip namanya. Nah itu kacau tuh. Jadi mobil second masih banyak yang bagus-bagus di luar sana ya kan, dan lu nyarinya juga santai aja. Kalau jelek lu nggak srek, jangan. Kalau lu seneng banget, kepengen banget, ya balik lagi lu cari orang yang ngerti untuk lihat gitu lo. Jangan sampai gara-gara lu kepengen lu bayar ekstra gitu kan. Dan ya lu beli mobil second jangan berharap lu nggak keluar servis apapun ya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tetap akan keluar. Itu tetap akan keluar gitu loh, dan lu harus anggarkan itu gitu loh. Biasanya gua anggarkan 15% dari harga mobilnya. Jadi kalau gua beli mobil 100 juta ya gua anggarkan 15 juta untuk repair gitu loh. Jadi selalu lu anggarannya ada gitu kan. Dan biasanya sih tergantung harga mobil, harga repairnya juga nggak terlalu mahal sih sebenarnya sih. Lu nggak mungkin kan lu beli Mercy S-Class dengan harga 500 juta and you expect barangnya itu sama kayak Innova, ya kan? Barang spare partnya sama kayak Innova, nggak mungkin lah ya kan gitu. Kalau kita belinya kelas-kelas di harga mobil secondnya 100 sampai 150 juta, nggak banyak lah repairnya lah gitu. Tapi kalau misalnya mobilnya makin tinggi atau makin mahal, ya partsnya ya wajar. Ya lu mesti spare juga. Iya, wajar. Ya balik lagi kan 15% kan. Lu beli S-Class second 800 juta. 15%-nya udah lumayan kan? 120 juta. Bener sih, mobil baru begitu keluar pabrik, keluar dari showroom, langsung depresiasi jauh. Jadi lu ketika mobilnya umur 2 tahun aja lu jualnya mungkin udah hampir separohnya dari harga mobil baru. Bener. Jadi itu sih yang harus hati-hati. Dan kebanyakan orang beli second itu sebenarnya ya zaman sekarang customer juga udah lebih pandai ya, karena informasi kan banyak. Terus ketika mereka beli mobil second itu lu bisa lebih enjoy the car kalau menurut gue ya. Lu bisa customize, lu bisa rubah ini itu tanpa mikirin ini warranty-nya gimana ya, terus spare part-nya gimana ya gitu loh. Dan ketika mobil second yang lu beli sudah bisa dipastikan semua teknisi di seluruh Indonesia tuh udah kenal mobilnya gitu loh. Bukan mobil bener-bener baru kemarin keluar gitu kan, kayak sekarang nih Hyundai Kona. Hyundai aja nggak semua Hyundai bisa servis Hyundai Kona gitu loh. Beberapa doang? Beberapa doang yang tersertifikasi untuk servis itu gitu loh. Makanya agak ribet. Oke, nah untuk industri pendukung sendiri ya, industri pendukung nih kayak misalnya kan kalau kita ngomongin industri otomotif ya mungkin lebih ke arah si penjualan mobilnya sendiri gitu. Nah, tapi kalau pendukung kayak misalnya kayak oli, audio, spare part itu bisa dibilang ya pendukung. Menurut Kolonglung di zaman kayak sekarang kan ini kan agak turbulence ya kita bisa bilang. Nah, berarti kan perlu action atau pivot strategi dari masing-masing business owner atau masing-masing kayak kita gini untuk bisa survive gitu kan. Karena pengalaman gue sendiri, gue ngeliat banyak banget di market yang pertumbangan, yang enggak survive, yang tutup gitu. Kayak even tahun 2020 aja banyak dealer-dealer gue yang maksudnya nggak doing well dan akhirnya tutup gitu. Nah, dari Kolonglung sendiri ada saran apa? Kita kan bisnismen ya, jadi ketika ngomong bertumbangan, yang pertanyaan saya adalah yang bertumbangan kategorinya atau pelaku kategorinya? Pelaku usahanya? Pelakunya. Nah, karena kategorinya tidak tumbang. Iya, kategori tidak tumbang. Jadi kategori bisnis penuhnya otomotif itu tidak tumbang, dan sebenarnya sih sama aja ya. Memang ada penurunan, cuman maksudnya cukup insignifikan lah kalau di otomotif. Kenapa? Mobilnya tetap dipakai gitu loh. Mobilnya tetap harus di-maintain, mobilnya tetap harus, dan bahkan kalau menurut saya hari ini mereka akan mulai menemukan satu-satu apa yang mereka butuhkan di dalam mobil. Gitu loh. Karena kayak misalkan nih, saya main fogging ya, itu
di Indonesia, gue sorry itu saya ya, gue berani klaim gue yang pertama, karena lu cek sendiri deh video fogging pertama kali gue di dokter mobil itu tuh udah 3-4 tahun lalu gitu. Betul. Jadi ya kita yang pertama gitu kan di Indonesia gitu kan, dan yang lain-lain baru ngikutin gara-gara pandemi kemarin gitu kan, dan baru jadi rame fogging. Nah itu gitu loh, karena dulu itu fogging itu menjadi best seller di tempat kita. Kenapa? Karena memang fogging itu kita udah desain dari dulu untuk mematikan virus, bakteri, dan bau-bauan di dalam mobil gitu kan. Kita netralisir semua kan. Karena kan yang menimbulkan bau kan bakteri kan. Bakteri itu menjadikan yeast atau ragi gitu kan. Nah itu yang membuat bau gitu loh. Itu yang kita target gitu loh. Dan hari ini kita rubah itu menjadi disinfektan. Itu kan tinggal ngerubah formula aja kan. Jadi disinfektan sehingga supaya virus dan bakteri mati gitu kan. Nah bisnisnya itu dibikin relevan. Jadi sebenarnya kategorinya tidak tumbang, pelakunya yang tumbang karena whatever itu it is lah ya, poor management, cash flow-nya habis, atau low profit margin, itu terserah lah ya. Itu saya nggak bisa sebutin satu-satu karena faktornya kelewat banyak. Atau termasuk juga failure to adapt sama perubahan. Iya, itu. Jadi perubahan situasi, failure to adapt itu sebenarnya kita nggak ngomong pivot ya. Kalau pivot itu kan kayak AirAsia ya, dari perusahaan maskapai penerbangan menjadi food delivery. Itu sih itu sih itu sih maksudnya lu sih berani banget gitu loh. Lu sebagai CEO lu bilang oke, kita pivot gitu kan. Oke gitu loh. Cuman ya terbukti gitu loh menyelamatkan ekonomi perusahaan kan gitu kan. Kan kategorinya tidak mati. Jadi kalau untuk pivot sih enggak lah ya. Mungkin kita harus merelevansikan bisnis kita. Maksudnya relevansikan oke, kita bayangkan sebagai customer, mereka butuh apa sih hari ini gitu loh. Kayak misalkan di dalam mobil nih, kan sekarang kebayang nggak sih orang tua itu mau ngajakin anaknya itu bosan di rumah, mau ngajakin anaknya keluar kemana-mana itu ada rasa takut gitu kan. Betul. Nah apa yang harus mereka lakukan gitu loh untuk itu? Otomatis mereka travel further, jalannya lebih jauh, atau ketika anaknya kemana-mana hanya di mobil aja. Betul. Nah otomatis ketika di mobil, ya apa nih gitu loh, anaknya bisa dikasih TV di mobil untuk nonton ya kan. Terus mobilnya bisa dibikin lebih kedap nih biar bau-bau dari luar nggak masuk gitu kan. Terus bisa dibikin juga AC mobilnya kita bikin steril gitu kan, gitu. Secara berkala gitu kan. Nah, mungkin dulu nggak ada yang terlalu mikirin AC, sekarang jadi number one gitu kan, karena kan anginnya dari situ gitu kan. Nah itu gitu. Jadi maksudnya merelevansikan bisnis Anda dengan keadaan yang sekarang, bukan berarti pivot ya kan. Karena kalau di kita bahasa pivot bisnis itu berarti lu ganti kategori gitu kan. ganti line of bisnisnya. Yes, ganti kategori, di mana gua sih nggak saranin sih, karena pivot apalagi lagi kayak begini ya, wah you need a lot of considerations gitu loh. Cuman saya angkat tangan sama Tony Fernandes, dia jago sih. Bener-bener dia berani gitu loh. Kalau gue sih nggak berani bro. Cuman ya mau gimana, dia sudah memprediksi nih maskapai hancur nih gitu loh depannya kan. Mungkin dia ya pasti Mr. Tony udah prediksi kalau Fernandes kalau AirAsia butuh waktu mungkin lebih dari 5 tahun sampai bisa bangkit lagi gitu. Makanya dia cepet-cepet pivot gitu kan. Nah itu oke gitu loh. Maksudnya setiap setiap usaha punya leadernya, dan di mana leader itu memiliki pandangan mereka dan pendapat mereka masing-masing gitu loh. Dan ya kalau kita sih di penunjang otomotif, saya sih tidak melihat pivot sampai kayak begitu ya. Cuman memang saya lebih ke relevansikan bisnis saya terhadap kebutuhan customer hari ini. Betul. Nah yang berbeda hari ini adalah kebutuhan customer, di mana itu memang shifting ya. Kalau lu nggak melihat itu secara jeli, secara cepat, bisa jadi nanti lu keputusan yang lu ambil salah gitu. Malah kita yang terkikis. Betul. Berarti sebenarnya balik lagi mungkin bukan ke arah pivotnya sampai gue berhenti deh dari otomotif jadi jualan makanan atau jadi apa, tapi lebih ke arah gimana kita positioning, bisa adaptasi dengan posisi kita di market. Jadi positioning kita rubah sedikit nih gitu loh, sehingga relevan dengan kebutuhan market kita hari ini. Ya, gitu karena for sure dengan kondisi sekarang ini era disrupsi, kita bisa bilang era disrupsi. Jadi memang kita perlu shifting juga sesuai dengan memang apa yang market mau atau market butuhkan. Betul. Sekarang ada one last question nih. Ini yang agak sedikit bugging gue juga. Kan kita kalau di Indonesia banyak banget ya bengkel, baik dari bengkel yang sifatnya modern workshop sampai maksudnya misalnya bengkel-bengkel yang traditional workshop, yang tradisional ya. Ada juga nanti bengkel resmi, bengkel umum. Ya. Tapi stigma masyarakat Indonesia terhadap mekanik tuh sering kali gini nih. Gue nggak tahu kalau lo ada ngalamin juga atau nggak, tapi sering kali stigmanya tuh terhadap mekanik adalah, wah nanti mekanik ini anggap nih gue mau betulin mobil ke bengkel umum bukan ke bengkel resmi. Wah nanti si mekaniknya bohongin gue lagi, atau spare part gue nggak rusak dibilang rusak, atau spare part gue yang baru itu sebenarnya bekas. Pasti. Nah ini menurut Kolung
pendapat Kolong Long apa deh misalnya? Kalau misalnya menurut Kolong Long, oh ini salah, tapi cara memperbaikinya itu gimana nih di masyarakat Indonesia ini? Enggak, kita nggak bisa merubah persepsi masyarakat ya, karena itu kan informasi yang beredar di luar sana kan kita nggak tahu mereka yang nonton apa aja gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita meningkatkan standarisasi kita sendiri dan kita meningkatkan komunikasinya. Jadi kayak misalnya nih di tempat saya nih, di tempat saya ketika ganti spare part itu, ketika Anda beli original, kita ada garansi originalnya dan kita ada garansi waktunya nih, berapa lama nih gitu loh. Dan itu tuh memang bener-bener ketika klaim itu no hassle gitu. Jadi maksudnya ketika lo klaim, oke, gue nggak akan tanya bond, malah gue cuman butuh plat nomor mobilnya, masukin ke sistem, keluar semua datanya, dan oke, keluarnya sama, ya udah kita perbaikin gitu loh. Dan itu nomor satu. Nomor dua, Anda harus kasih kriteria nih. Oke, kriterianya apa sih kok part ini harus diganti? Itu kan yang customer nggak ngerti kan. Balik lagi, know your customer. Customer kita orang awam, sudah pasti nggak ngerti mobil, ya kan? Kita asumsinya kan begitu kan, sudah pasti nggak ngerti mobil. Makanya penjelasan kita terhadap itu harus detail. Oke Pak, mobil Anda kan panas misalnya ya, kan panas nih. Oke, panasnya itu setelah kita cek, proses pengecekan kita seperti ini nih yang rusak nih. Nah, ini kriterianya ketika harus diganti gitu loh. Nah, dan ketika ganti pun Anda ganti yang kita sarankan ganti yang mereknya ini karena ini original bawaannya mereka ya kan. Jadi kan nggak ngerubah apapun dan ketika ini original harganya sekian dan Anda mendapatkan garansi sampai sekian gitu. Jadi sebenarnya it's all about communication gitu loh. Orang akan menjadi takut ketika mereka nggak ngerti. Nah, caranya lu mengkomunikasikan apa yang lu jual ke mereka itu penting banget. Jadi itu yang harus disempurnakan. Tapi malah yang gue sering ketemuin adalah ini kita ngomong mekanik ya. Mungkin karena mekanik itu basisnya adalah ya kan gue teknisi, gue ngerti teknis, tapi gue nggak ngerti communication skill. Gue nggak tahu cara terangin ya, bahkan kayak ada mekanik atau teknisi yang malah jutek-jutek karena kan memang mereka nggak ngerti komunikasi, cara komunikasinya, cara menyampaikannya dalam satu kalimat yang gampang dimengerti gitu. Betul, itu kita atasi dengan training. Jadi benar-benar di train gimana sampai cara dia bisa ramah sama orang, bisa seenggaknya dia bisa menjelaskan. Teknisi kita butuhkan untuk menjelaskan teknis, ya kan? Oke, teknisnya tuh ini yang rusak, ini indikasinya, ini kriterianya, hasilnya begini kan gitu kan. Itu nanti itu si teknisi yang menjelaskan. Nah, di situ kan ada admin sales, ada supervisornya, jadi mereka juga membantu mengkomunikasikan. Intinya kan bagaimana caranya kita mengkomunikasikannya lancar kan gitu loh. Kalau memang orangnya diajarin nggak bisa ya nggak apa-apa gitu loh, nanti kita backup dari sisi admin salesnya kan gitu kan. Oke, nice, mantep banget. Oke, yang terakhir nih, bener-bener terakhir banget. Pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton, tapi nontonnya pun juga kayak masih belum tahu mau ngapain, lagi gabut, lagi mungkin di tengah-tengah kayak sekarang, baru mungkin banyak yang baru lulus dari kuliah atau dari sekolah juga masih bingung mau ngapain. And they maybe don't know what they want to do. Oke. Saran gua sih, ya lu coba aja sih. Emangnya kita di sini sampai hari ini terus dulu nggak pernah gagal? Enggak bro, gue gagal lebih baik dari lu. Makanya gue duduk di sini kan gitu kan. Jadi ada jumlah uang sekolah yang harus lu bayarkan sebelum lu pintar dalam satu hal. Kita ngomong satu hal ya gitu. Dan untuk menjadi pengusaha sih pasti ada jumlah uang sekolah yang harus lu bayarkan gitu kan. Cuman ya balik lagi, at the end of the day goalnya apa gitu loh. Lu sebenarnya lu kepengen apa sih? Lu mau kerja sama orang juga nggak salah kok gitu loh. Be a professionals kan gitu kan. Lu mau kerja sendiri dengan lu merasa apa yang lu punya cukup good gitu kan. Jadi nggak usah melihat rumput orang lain lebih hijau, rumput orang lain akan selalu lebih hijau gitu loh. Jadi santai aja, be who you are, be what you want gitu loh. Cuman yang jelas lu do it gitu loh, jangan cuma ngomong doang gitu loh. Kalau lu mau kerja ya kerjalah gitu kan. Kalau lu mau buka usaha bukalah gitu kan. Nggak ada masalah, nggak ada bener, nggak ada salah gitu loh. Yang salah adalah ketika lu cuma planning doang terus lu kagak action, itu salah. Kalau menurut gua sih itu sih memang sih. Jadi saya bukan tipe yang oke, jadi pengusaha kenapa besok naik BMW, kayaknya MLM banget gitu kan. Gua sih enggak lah ya, maksudnya gua realistis aja lah ya. Lu be who what you want gitu kan. Lu mau jadi apapun itu nggak salah kok bro gitu loh. Karena semua orang punya potensi dan talenta masing-masing. Ada orang memang strong aja jadi entrepreneur, dia nggak bisa di corporate karir. Betul. Ada juga yang sebaliknya justru mereka lebih bisa jadi corporate karir daripada jadi entrepreneur. Betul. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebenarnya. Betul. Yang salah itu kalau lu duduk diam di rumah nggak ngapain, itu salah gitu loh. Lu buang-buang waktu, buang-buang resources, dan buang-buang kesempatan. Karena semakin lama lu idle di rumah, lu membentuk habit loh. Lu membentuk habit yang susah dirubah nantinya. Karena at the end of the day, basically everybody itu pemalas. At the end of the day, basically everybody itu pemalas. Lu disuruh duduk diem satu hari di rumah, lu happy.
Iya kan? Satu hari ya, gue ngomongnya bukan ya. 1 bulan ya. Lu happy, kenapa? Pada dasarnya everybody pemalas gitu loh. Cuman most of us ada cicilan yang harus dibayar, makanya besok bangun kerja lagi gitu kan. Enggak lah, jadi lu idle di rumah jangan lama-lama. Karena ketika lu lama-lama, lu membentuk habit yang nggak bagus, di mana nanti itu susah untuk dirubahnya gitu loh. Jadi do something gitu loh. Apapun itu, gagal ya sudah. Emangnya kenapa sih gitu loh. Iya, dan menurut gua gagal is okay sih. Maksudnya lu better gagal sekarang daripada gagalnya nanti. Iya, karena lu umur masih muda gitu kan. Bener kata Jack mah, 20-30 bangkrut sebanyak-banyaknya. Iya, gagalin sebanyak-banyak ya. Bener, karena lu bounce back-nya cepet banget. Bener banget. Dulu nih, kayak ketika gue masih baru lulus kuliah, semua gue cobain. Gagal nggak masalah, kenapa? Besok gue masih bisa bangun pagi, gue coba cara lain. Kerja 3 hari 3 malam, kagak tidur, bisa gitu kan. Kagak makan seharian pun bisa gitu loh, bisa dipaksa bro. Lu bayangin nggak, udah umur 45, terus lu baru pertama kali bangkrut. Sakit nggak pala lu? Lo iya kan, dari sisi fisik udah menurun. Pasti, gue bukannya stereotypical kan, nggak gitu loh. Kita kan berasumsinya pasti fisiknya nggak sekuat orang umur 25 kan gitu karena kan. in general emang kayak gitu. Bener, dan ketika umur 45 tanggungan lu udah banyak loh. Udah ada istri, udah ada anak yang sekolah bla bla bla, udah ceritanya udah completely different. Dimana ketika lu umur 20 sampai 30, your parents still fine, ya kan? Kagak ada lu yang nyumbang ke orang tua, your parents still fine. Jadi lu fokus terhadap diri lu sendiri. Kenapa? Karena lu tahu prepare nih ke depannya gitu kan. Umur 40, umur 50, lu harus bisa support orang tua lu juga gitu loh. Kalau gua sih gitu ya, bukan egois yang enggak. Gunakan waktu yang sependek itu tuh semaksimal mungkin. Ya, nice. Thank you banget nih kalau hari ini sangat inspiring. Siap. Oke, gitu aja teman-teman yang lagi nonton. Terima kasih sekali lagi udah nonton Asuka Talks. Mungkin kita hari ini sampai sini aja nih Kolong. Kita akan ketemu lagi di Asuka Talks mungkin di episode berikutnya. Sampai jumpa sekali lagi. Oh, jangan lupa kalau belum pernah nonton channel Dokter Mobil, boleh langsung cek di channel Dokter Mobil Indonesia. Iya, Dokter Mobil Indonesia di YouTube. Ya, itu di Instagram juga ada, Facebook ada, itu komplit banget, ya, banyak banget informasi. Dan pasti di sana banyak banget konten-konten yang mengedukasi dan informatif. Ya. Oke, see you again. Terima kasih lagi Kolong. Bye. Bye-bye. Bye.